Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan inayah, rahmat serta hidayahnya. Pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk menghadiri undangan Allah, melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis tersebut pertama diterima dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, dan satu lagi diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dengan redaksi sedikit berbeda namun intinya adalah sama. Kita ambil redaksi yang diterima dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bercerita tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya laki-laki tersebut. Pertanyaannya cukup simpel dengan kalimat, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Tentu yang dimaksud oleh orang tersebut yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kiamatul kubra. Sekalipun demikian, baik kiamah yang dibagi oleh para ulama kepada tiga, kiamah wusta, kiamah sugro, termasuk kiamah kubro, sebetulnya tidak ada yang tahu. Kiamah sugro seperti meninggalnya seseorang, kita meninggal, tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita meninggal. Sebagaimana dalam Al-Quran bisa dilihat surat Luqman ayat terakhir. Tapi yang dimaksud oleh orang tersebut bertanya tentang kiamah dalam pengertian kapan hancurnya alam dunia, kapan terjadinya kehancuran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan itu, karena memang para nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan malaikat pun tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Sehingga yang ditanyakan oleh orang tersebut, Nabi mengatakan, wa madza a'dadta laha.
Dibalikkan pertanyaannya kepada pemuda tersebut, kepada orang tersebut. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menjelang kiamah itu? Untuk menghadapi kiamah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ditanya mengenai persiapan kiamah sugro saja, kematian, rasanya kita belum siap untuk menghadapi. Karena merasa diri kita dalam amal soleh belum begitu cukup. Kalau ditanya a'dadda, apakah kita sudah siap menghadapi kiamah, menghadapi kematian saja? Perasaan kita belum siap. Masih banyak amalan-amalan yang kita belum lakukan. Atau bahkan sering kita tinggalkan. Anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW sering kita abaikan. Sehingga kalau ditanya, sudah siap menghadapi kematian, menghadapi kiamat? Rasanya kita pun belum. Tapi orang tersebut ketika Rasulullah SAW bertanya, wa madza a'dadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan? Lelaki itu menjawab, la syai'a ya Rasulullah illa anni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, kalau ditanya tentang persiapan, sebetulnya tidak ada. Sedikit maksudnya, enggak ada. Kecuali kecintaanku terhadap Allah dan Rasulnya. Itu jawaban orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat. Kecuali kecintaanku terhadap Allah dan Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Nanti kamu akan bersama orang yang kamu cintai juga. Dalam riwayat lain, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Mendengar jawaban tersebut atau komentar dari Rasulullah ketika mendengar jawaban orang tersebut, Anas bin Malik yang mendengarkan peristiwa itu, beliau mengatakan, tidak ada atau tidak pernah aku mendengar sesuatu yang sangat menggembirakan. Ma parihna parohanallah bisyai, kata Anas. Belum pernah rasanya aku mendengar perkataan yang sangat menyenangkan hatiku. Illa biqauli anta ma'aman ahbabta. Kecuali perkataan dari Rasul, engkau akan bersama orang-orang yang kamu cintai juga. Sehingga Anas mengatakan, li'anni, karena aku pun, kata Anas, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa arju an akuna minhum bihubbi iyahum. Karena aku pun mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali. Dan aku berharap bersama mereka karena kecintaanku terhadap mereka semua. Dalam hadis yang lain, sekalipun aku tidak beramal seperti beramalnya orang-orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Seorang sahabat Anas bin Malik sampai mengatakan demikian. Karena kecintaan terhadap Nabi, terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, terhadap Utsman, terhadap Ali, aku berharap nanti di yaumul kiamah bersama mereka karena kecintaanku terhadap mereka, sekalipun amalku belum tentu sama dengan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dialog dan komentar dari Anas bin Malik, dialog Rasulullah dengan seorang laki-laki, paling tidak ada dua yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, di dunia ini merupakan gambaran nanti di akhirat. Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai juga nanti di hari kiamat. Boleh kita saksikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman akan berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Para koruptor, pencuri, penjahat biasanya berkumpul juga dengan koruptor juga. Ahli pengajian, ahli ibadah akan berkumpul bersama ahli pengajian dan ahli ibadah, termasuk ahli Jum'ah. Begitupun orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah akan bersama orang-orang yang tidak melaksanakan juga di dunia. Itu gambaran nanti di akhirat pun demikian. Gambaran hidup di akhirat itu bayangannya di dunia. Orang yang masuk ke masjid, orang yang memakmurkan masjid biasanya bersama orang-orang yang cinta ke masjid juga. Itulah gambaran. Makanya Rasulullah mengatakan, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai di hari kiamat. Cinta ke pengajian akan bersama orang yang cinta juga. Karena bukti dari kecintaan itu, dia tidak akan pernah meninggalkan kecuali dalam hal-hal tertentu. Ketika bepergian umpamanya atau lain sebagainya, dia akan berusaha untuk berkumpul karena saking cintanya terhadap majelis ilmu. Inilah gambaran di dunia, nanti di akhirat pun demikian. Orang-orang mujrimin akan bersama orang-orang yang mujrimin pula. Orang-orang muttaqin akan bersama orang-orang yang takwa pula. Orang-orang yang soleh dikumpulkan dengan orang yang soleh juga. Maka wajar Rasulullah mengatakan, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Satu lagi yang bisa kita ambil hikmah dari dialog itu, orang yang mencintai kepada sesuatu ataupun kepada seseorang, biasanya dia akan berusaha untuk mengikuti seseorang tersebut dengan semaksimal mungkin. Bahkan ketika orang yang kita cintai meminta sesuatu kepada kita, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin memberinya.
Bahkan ketika memberi, tidak ada rasa rugi dalam diri kita. Kita cinta terhadap anak kita. Lalu anak itu kita sekolahkan dengan biaya yang cukup mahal. Demi yang kita cintai. Sekalipun harus mengeluarkan biaya yang begitu besar, kita tidak merasa rugi mengeluarkan dana itu karena dikeluarkan untuk orang yang kita cintai. Tidak terasa pengorbanan itu. Yang jelas nikmat saja ketika kita mengeluarkan sesuatu, mengikuti orang tersebut karena yang diikuti adalah yang kita cintai. Begitu juga cinta terhadap Nabi SAW. Kita berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW semaksimal mungkin. Dan kita tidak merasa terpaksa mengikuti itu. Kenapa? Yang kita ikuti adalah orang yang kita cintai. Ini gambaran juga. Bahwa nanti akan dikumpulkan sekalipun kita tidak beramal seperti yang diamalkan oleh orang yang kita cintai. Tapi kita berusaha untuk mengikuti. Hal itulah yang dikatakan dengan cinta terhadap orang itu. Sehingga Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Karena kita semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena dia adalah orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua jamaah Jumat khususnya di sini akan bersama di yaumul qiyamah dengan orang-orang yang takwa, orang-orang yang ahli ibadah juga, yakni pada rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk surga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin.